Audrey King of the Jungle. Hari ini gue akan main ke rumah seekor monyet beruk. Yap, betul banget, monyet beruk kayak sikong. Bedanya yang ini lebih gede dan lebih sangar tapi lebih pintar. Beruk ini direscue oleh salah seorang trainer primata. Nah, tadinya dia juga merupakan pedagang primata tapi sekarang udah tobat. Jadi dia menggunakan skillnya untuk merescue primata-primata terlantar yang punya trauma. Nah, beruk ini namanya Sebastian dan Sebastian ini beneran kehidupan lamanya sangat menyedihkan. Yang dijadiin babu sama orang-orang Sumatera untuk mencari kelapa. Nah, tapi sekarang kehidupannya udah jauh lebih baik dan dia jauh lebih pinter. Kita mau nengok nih gimana kondisi dan kepintaran, dan menurut gue sih ini surprise banget sih gue. Seekor beruk segede gini bisa sejinak dan sepinter ini. Sekali lagi, primata bukanlah peliharaan. Kalau kita mau rescue, pastikan rescue dengan benar. Yuk, let's go! Oke guys, perkenalkan, nama gue Hafiz. Ini Bastian, salah satu maskot gue di kandang Primata Bekasi. Udah berapa tahun ya? Udah lama sih sebenarnya, nggak ngitungin juga. Dari 2019 apa ya? Kalau nggak salah dari 2019 ke 2020 gitu. Kalau dia karakternya sih, jadi itu dia gimana ya? Karakternya itu penyayang banget gitu. Kalau gue bilang dia sekesel-keselnya dia tuh, ini kesel nih. Sekesel-keselnya dia nggak sampai gigit gitu. Jadi dia biar kata kesel kayak gimana bisa kita baik-baikin. Kalau dibandingkan yang lain ya, dia punya karakter spesial tersendiri kayak meluk gitu, terus juga nyium. Kalau yang lain itu biasanya paling baik-baikinnya manyun gitu. Nih kayak gitu tuh, gitu kan. Kalau dia nggak, kalau dia ini spesial ya. Kalau baik-baikin selain manyun, dia juga meluk juga gitu. Jadi Bastian ini adalah jenis beruk atau jenis Macaca nemestrina. Asalnya dari Padang, dari Sumatera, Pariaman. Ini asli Pariaman guys. Kalau untuk penanganan beruk sendiri biasanya harus ada pengalaman lah ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang awam sebaiknya janganlah piara-piara primata gitu kalau nggak ada ilmunya. Karena ini resikonya tinggi banget. Biar kata jinak kayak gini nih, ini kalau pindah owner marah guys, dia nggak mau. Dia udah sayang sama owner satunya, jadi kalau dipindahin owner yang lain pasti dia ngamuk, pasti dia ada perlawanan. Ini juga pas awal-awal sama gua, dia ngelawan juga gitu, sampai ngebanting ya wajar, karena dia nggak mau dipisahkan sama owner yang sebelumnya gitu. Oke, jadi awalnya ini Bastian adalah beruk pekerja petik kelapa ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, kepalanya kayak bekas bocor, bekas luka, malah ini sering banget luka ya. Jadi dia kulit kepalanya ini tipis banget, kesenggol dikit luka. Ini awal mulanya karena dia terlalu banyak perlawanan. Di sana itu dia terlalu banyak ngelawan lah sama ownernya. Jadi kalau disuruh mentik kelapa nggak mau. Itu kalau udah ngelawan, udah nyerang ownernya sampai masuk rumah sakit 2 kali. Jadi Bastian ini mungkin kena perlakuan keras ya. Jadi kasar banget nih kalau gue lihat sampai pecah kepalanya. Terus akhirnya mungkin ownernya kewalahan, dijual ke pasar. Nah dari pasar itu sama teman gue dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta dijual ke Surabaya.
dia nyerang lagi sama ownernya kan, karena monyet si Bastian ini termasuk karakternya alpha dia. Dia bener-bener nggak ada yang bisa ngalahin. Walaupun udah kalah dia bakal nyoba lagi. Itu karakternya Bastian. Nah, akhirnya karena di Jawa Timur ini dia ngelawan lagi, bingung. Teman gue ini bingung mau dikemanain, ya kan? Sedangkan teman gue masih di Padang. Dia supply Brook ke sini gitu. Jadi teman gue bingung mau dikemanain, akhirnya taruh sini dulu. Terus gue sayang, ya kan? Ternyata karakternya bagus. Gue pegang kan, gue coba jinakin doang tadinya gitu. Coba ngelihat potensinya. Ternyata bagus banget karakternya gitu. Walaupun kalau dilihat secara fisik ya banyak banget minusnya gitu. Kayak giginya ompong, kupingnya robek, terus juga jidatnya ini bekas luka. Jadi gampang banget luka gitu jidatnya. Tapi di balik kekurangan itu banyak banget kelebihan yang gue lihat dari Bastian ini gitu. Dari postur tubuhnya cakep banget ya kan. Terus karakternya kayak bocah gitu kan. Di balik tubuhnya yang keker ya kan, serem. Tapi hatinya itu Hello Kitty gitu kalau gue lihat. Bastian, sombong lo. Sebenarnya untuk orang awam gue nggak nyaranin ya untuk pelihara primata. Karena apa? Karena primata ini bukan kelas hewan peliharaan kalau gue bilang. Karena dia ini masuknya kelas hewan buas. Jadi gue lebih nyaranin kalau andainya pengen banget pelihara primata, itu pertimbangkan lagi gitu. Pertimbangkan dari segi waktunya, apakah siap waktunya itu untuk primata ini gitu. Ini karena menyita banyak waktu guys. Dia harus sering diajak main, kalau enggak dia bakal jadi buas. Terus juga makannya banyak ya kan. Terus juga cara pelatihannya dan siap nggak barang-barang di rumah tuh pada hancur gitu. Karena dia rasa ingin tahunya tuh tinggi. Pasti ada aja barang yang dihancurin. Sejinak-jinaknya, senurut-nurutnya pas kita lagi lengah itu ada aja tingkahnya. Ini pesan-kesannya buat teman-teman yang udah terlanjur pelihara primata ya, sayangi mereka gitu. Yang udah terlanjur pelihara primata dari masih kecil nih, mumpung masih kecil itu bener-bener dididik gitu. Jadi setiap dia salah kita koreksi. Jangan tuh kita koreksi, kita kasih tahu kalau dia salah, kita bentak atau kita sentil. Kalau kita diemin itu jangka panjangnya bakal bahaya guys. Karena bakal nggak bisa dikontrol pasti. Jadi setiap dia salah itu kita harus koreksi. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek YouTube gue ya. Itu udah banyak sih gue jelasin. Kalau gue jelasin di sini iya terlalu panjang. Kalau gue jelasin di sini, jadi YouTube gue namanya Bastiannya Hafiz. Audrey King of the Jungle, gue lagi ada di daerah Bekasi. Gue lagi melakukan ekspedisi pencarian beruk ya. Jadi ini beruk ini lumayan terkenal guys. Namanya adalah Bastian. Beruk ini terkenal karena sering dipakai konten gitu ya. Jadi tapi gue kurang tahu historinya seperti apa. Jadi kita mau samperin nih orangnya di dalam sini. Histori dari beruk ini tuh katanya cukup mengenaskan. Gimana bisa terdampar di daerah Bekasi. Dan gue mau belajar nih ya. Beruk gede tuh biasanya galak banget loh. Gak pernah ada beruk gede yang kayak sociable banget begini. Nah, hidup dia tuh seperti apa tadi ya. Dan gimana cara treatmentnya bisa dirawat di dalam gang ini ya. Kita mau langsung ketemu dan cari siapa yang punya ini. Waduh, sini udah kelihatan ada beruknya ya. Astaga, udah dipelihara di bawah pohon sini. Hah? Oh, kirain beruk. Wah, banyak amat ini. Ada soang segala di sini. Ada kau, Dre. Halo, Mas Hafiz. Gimana kok? Sehat? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Ini Bastian sini. Tar dulu, ini dulu. Ini. Oh, ini yang nama Bastian. Ini Bastian, sini. Astaga. Sini peluk dulu dong. Nah, gitu. Good boy. Baru ketemu. Bastian mau peluk nggak? Sini. Mau kemana? Waduh. Dia mau nemuin perempuannya, itu perempuannya itu di atas. Itu betina. Iya, itu betinanya dia. Oh gitu. Istrinya lah. Luar biasa. Mas Hafiz, kita ngobrol dulu dong sebelum. Iya, bentar ini dia jangan masuk kandang dulu. Oh, jangan masuk kandang. Iya. Belum waktunya masuk kandang. Oh gitu. Iya, ada waktunya untuk untuk kawin itu ada waktunya. Dia jadi diwaktuin. Biar disiplin, iya. Gila nih Mas Hafiz nih. Primatanya banyak amat ini di sini. Ini udah habis kok. Dulu saya ada puluhan sampai ratusan. Puluhan sampai ratusan. Karena dulu saya buka sekolah primata, penitipan dan juga saya jual beli juga dulu. Sekarang udah insap. Oke. Ini gak diikat gini maksudnya? Ini diikat kok, lepas gini. Iya maksudnya kayak dia kan dibiarin free room nih. Gak bahaya ini? Enggak, biasanya nggak pakai tali karena ini kan ada
Oh iya. ada orang asing kan, makanya saya tadi langsung saya pakai tali Oh gitu. gitu. Oh biasanya nggak pernah. Enggak Jadi pakai dia tali. bebas aja gitu Iya. berkeliaran di sini. Enggak berkeliaran dia di dalam. Oh dia di dalam. Dia nggak akan bergerak sebelum diperintah. Harusnya. Tadi dia karena udah kebelet kali Serius? ya. Dia Dia nggak nurut akan bergerak, banget. nggak akan bergerak sebelum diperintah. Luar biasa. Tapi Bastian ini kayaknya tua banget ya. Dia umurnya 18 tahun kok. Hah? 18 tahun. 18? Gila kelihatan banget dari raut mukanya ini Brook tua ini Iya. guys. Iya kan seumuran lu. Tapi gue pernah yang lebih tua lagi kok. Hah? Yang lebih tua itu dulu namanya Cesar, umurnya 25 tahun. 25 tahun. Itu mati karena sakit. Di sini. Iya. Oh dirawat sama Mas Hafiz juga. Iya, saya rawat juga. Itu umurnya 25 tahun. yang lebih Gila tua. luar biasa banget. Ini aku nggak pernah lihat loh ya Brook anteng begini nih. Gimana ceritanya nih awalnya? Dia sebelumnya ini adalah Brook pekerja Oh. dari Sumatera di awal Padang. dapatnya gitu. Awalnya nggak dari situ, ini saya cerita dari ininya dulu ya, Oh story-nya si dulu. Brook ini. Mm-mm, Fungsinya story-nya. apa? Oke. Story-nya ini sebelumnya dia adalah Brook pemetik kelapa. Nah, dia di sana terlalu banyak lawan kan. Terlalu banyak perlawanan, akhirnya ownernya dijual. Oke. Dijual ke pasar, habis itu teman saya beli nih. Oke. Teman saya beli, dibawa ke Jakarta. Oh. Dari Dari Padang langsung berarti. Iya, dari Padang langsung dibawa ke Jakarta kan. Dibawalah ke sini, sempat ke sini sehari itu. Oke. Di sini sehari saya jinakin. Setelah jinak dikirim ke Jawa Timur kan. Oke. Di Jawa Timur itu nyerang lagi sama ownernya. Oh, jadi dia punya track record gigit orang. Wah, banyak dia. Dia korbannya udah banyak sebenarnya. Astaga, serem Sebelum banget. saya pegang ya. Ya, sebelum saya pegang track recordnya udah buruk. Makanya namanya saya ganti. Awalnya Awalnya namanya Jeko. oh namanya Jeko. Iya, nama aslinya dia Jeko. Terus Sekarang saya ganti jadi Bastian. Basti. Iya. Anggota Cowboy Junior kamu ya ternyata ya. Ini nama ini selingkuhan mantan gua dulu. Oh. Nama Brook jadinya sekarang ya. Oh gitu. Terus gimana ceritanya akhirnya bisa mendarat di sini? Ya itu karena si teman gue ini kan balik lagi ke Padang kan. Dia mau ngambil lagi kan. Jadi teman gue bingung, ini mau di mana ini, Brook? Udah galak, udah nggak ada yang bisa handle kan. Akhirnya taruh sini dulu. Iya, iya. Pas gua perdalam gitu karakternya, terus gua coba mainin lagi kan, mainer terus gitu kan. Gue coba gue cinta jadinya gitu kan. Cakep banget karakternya gitu. Beda dari yang lain gitu. Kalau dia tuh paham banget. Nih Bastian, sini. Ih, pinter banget. Sini pindah sama Koko. Dia bukan Pindah sama one Koko. man? Enggak ada one man. Oh, dia nggak one man. Enggak. Tadinya one man, Astaga. cuma udah saya training. Pantatnya aja gitu. kok diangkat. Wow, luar biasa ini. Baik sekali loh. Aman itu untuk anak kecil pun aman. Itu dia Padahal aku orang baru. Heeh. Dia aman 100% dia. Luar biasa sekali ini. Gue baru pertama kali lihat di Brook. Karena jinak baru banget jarang begini. sih kok yang trainingnya tegas tapi pakai hati juga. Oke. Kebanyakan cuma keras doang kan. Jadi Iya, dia cuma betul. takut sama ownernya aja. Ah, Gitu. Tapi kalau oke. kita pakai hati terus kita menunjukkan bahwa orang lain itu bukanlah ancaman, dia bakal memahami. Oke, oke. Dia kan sering buat edukasi juga kan. Jadi sering lihat orang asing gitu. Oh, Jadi dia sering, terbiasa. sering ketemu orang banyak berarti ya? Iya. Wow, gila ini gue pertama kali gendong belum- Brook kayak gini modelannya. Pindah lagi bisa nggak? Pindah kemana tuh? Kalau Saya Mas bisa. Hafiznya lagi? Sini. Sini sayang. Oh gitu. Wah gila, tapi dia berat banget loh. Ini Sumpah. 17,5 beratnya. 17,5 kilo dan Iya. mukanya tuh ini ya apa tua sebenarnya. Iya. Mas Hafiz rawat dia berapa lama berarti? Ini dari bulan September tanggal 23. Oh belum lama-lama 29 atau banget ya? 23 gitu. Baru Masuk, beberapa masuk. bulan ya berarti ya? Sana. No. Nggak boleh gitu. Jadi kita setiap dia kalah, dia salah, kita koreksi. Nah, iya harus dikoreksi betul. Kalau nggak dikoreksi dia bakal makin soalnya. Setuju. Sana, duduk sana. Wow, luar biasa. Terus duduk sana. Duduk. Nggak boleh gitu. Ceritanya Bastian tuh gimana? Pas gigit orangnya tuh gimana dulu? Jadi tuh ownernya cuma menerapkan kekerasan doang kan, di sana kan cuma buat kerja. Oke. Buat petik tunggu, kelapa. kalau di Padang tuh gimana sih cara orang ngedidiknya emang? Kalau itu pakai kekerasan sih kok. Jadi dipaksa dia buat naik. Kalau nggak mau naik, sabetin. Dibalok. Itu palanya bekas kena balok. Nih, saya tunjukin ya. Sedih banget, kasihan banget. Jadi si Bastian ini sebelumnya kan pekerja petik kelapa ya. Oke. Jadi palanya ini udah tipis banget nih sininya nih. bopak-bopak gitu. Iya, ini bocor. Dia kalau ketoel gitu ya agak kenceng, tak gitu dikeplak, pecah. Oh gitu. Karena udah tipis banget sininya. Pelipisnya, Pelipisnya. karena sering dibacokin dulunya. Sering dibalok, pakai balok. Oh, Ini udah nggak mungkin pakai dibalokin. tangan. Bahkan sampai ini ompong. Oh Giginya my sama God. sekali nggak ada giginya sampai Bener-bener di pangkur semua dong. nggak dipangkur. Ini benda tumpul ini kok. Coba kok perhatiin deh. Coba Ini, kamera lihat deh. benda Sini tuh- pendekat. oh iya, betul Ini ya. benda tumpul ini, pecah giginya pecah. Jadi giginya tuh diapain? bener-bener pecah. Diapain itu maksudnya? Dibalok karena nggak nurut dan Oh, dia ngelawan. dipukul gitu. Owner ini yang pas dia metik kelapa itu masuk rumah sakit 2 kali kok Oh gitu. sama dia.
Mungkin tadinya ori ya. Masuk rumah sakit 2 kali gara-gara dia akhirnya dijual. Oke. Kalau gue tahu sih kegiatan beruk seperti apa. Iya. Udah beberapa kali ngalamin juga nanganin orang yang kegigit beruk, sobek pastinya, hancur. Iya. Dagingnya copot biasanya. Bener. Dia tuh ngoyak kalau gigit tuh ngoyak. Ngoyak dan daging lepas pasti itu. Iya. Wow, apalagi segede gini ya. Soalnya dia pinter juga nih kok. Dia itu ngincer titik-titik fatal bagi kita. Jadi kayak saraf nih, nadi, terus leher yang biasa diincer sama dia. Makanya suatu kebanggaan gue bisa ngelatih beruk itu gendong. Gendong sama orang asing. Iya, Ini itu deket gue leher. orang asing nih baru pertama kali ketemu loh. Iya, itu deket leher. Iya, tadi aja gue rada agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Coba kalau dia udah full training. Kakinya lurusin. Lurusin kakinya. Lurusin kakinya. Kakinya ini lurusin. Kakinya. Ih, gila pinter Shake banget. hand. High five. Good boy. Ini sama semua orang mau begitu? Mau. Coba Coba. kok. Shake hand, Bastian. Second. Good boy. Cuekin aja mangapnya, cuekin aja. Good boy. Pinter banget loh. Memang kekurangannya di High five. High five, Bastian. Loh, pinter banget. Jadi dia kekurangannya di situ kok. Suka mangap-mangap sama orang. Iya. Jadi tuh dia kayak ngebaca karakter. Kalau Kalau orangnya takut mundur, dia dia maju. makin diledekin sama dia. Jadi tapi kalau orangnya santai, terbiasa sama dia gitu, dia nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal berani nyerang juga. Dia santai aja ya. Iya. Luar biasa loh ini. Mungkin terbantu juga mungkin karena giginya udah nggak ada ya. Apa Enggak sih. Gigitannya tetap luar biasa. Apa dia pernah gigit, Mas Hafiz? Pernah. Apa yang Awal, terjadi? awal. Nggak ada gigi gitu, apa yang terjadi? Dia banting sih, dia lebih ke banting. Jadi ini kan berarti 17,5 nih. Iya. Kuat banting gue 60 kilo, lu bayangin tenaganya kayak apa? Dibanting, Banting kayak gini. di smackdown sama Iya. beruk. Tadinya gue mandiin dia nih ya kan. Terus dia kepret-kepret. Gue sentil, nggak boleh gitu karena gue posisinya belum jadi alpha memang. Iya. Jadi dia baru kalem aja, baru gimana ya? Baru sayang sama gue tapi gue belum berhasil ngalahin dia. Nah, jadi pas gue sentil dia marah. Nggak boleh mangap begitu, saya bentak kan. Wah, saya dibanting, saya dicemplungin ke bak. Wah. Malah saya yang basah. Iya. itu Tapi cerita sempat awal-awal. ngebanting berarti ya. 2 kali saya dibanting sama dia. Serem juga ya. Iya. Tapi prosesnya berapa lama tuh dari September sampai bisa se-obedient ini? Kalau ini kan udah terbiasa ya. Jadi kalau untuk dasar aja, pelatihan dasar itu biasanya paling lama sebulan. Sebulan. Iya. Waktu itu sebulan berarti dia latihan. Sebulan, ini udah bisa semua. Maksudnya udah paham lah kata-kata manusia itu udah Sampai paham. nggak nyerang lagi. Nggak, udah nggak nyerang. Udah sebulan itu udah nggak nyerang. Terus pembiasaan yang lama sih sebenarnya. Yang bikin dia bagus begini karena dia terbiasa. Jadi dia ngelakuinnya tuh ikhlas gitu. Shake hand. Dia ikhlas. Tanpa paksaan gitu. Awal-awal kan harus dipaksa. Betul. Nggak mau sentil. Nggak mau sentil. Oh gitu sempat Iya, begitu. benar. Kita bener melakukan treatment itu tegas. Karena kalau nggak ditegasin bahaya dia. Betul, sangat berbahaya. Bahaya. Ini kan di sebelah-sebelah ada tetangga apa segala macam. Iya. Makanya kalau dia lepas dia mendingan kabur daripada harus Hajar menyerang orang. tetangga, iya, takut. Saya emang latih dia seperti itu supaya dia cenderung menghindari orang daripada nyerang gitu. Wow, keren banget. Iya. Jadi dulu Mas Hafiz kan sempat jualan ginian nih. Iya. Dulu kan. Dulu. Dulu tuh biasanya emang orang tuh nyari yang kayak gimana sih, Bro? Yang kecil, yang lucu. Bayi-bayi gitu. Bayi-bayi. Makanya saya dulu banyak ya ditaruh di kotak gitu kan kecil-kecil nggak kemana-mana. Masih iya sih. yang masih ngedot-ngedot gitu loh yang masih lucu. jadi Dia nggak gua- sadar gedenya bisa kayak gini. Nah, pas gue udah mulai terjun ke dunia rescue, gue baru sadar gue salah, ya kan? Kenapa? Karena gue ngajarin orang untuk melihara juga. Apalagi orang yang nggak paham ilmunya. Wah, bisa kena Iya, serang. kecil seneng nih lucu, gedenya nyerang balik, bingung. Betul. Akhirnya dikit di pohon terlantar tuh monyet, gitu kan? Hujanan kepanasan. Nah, dari situlah gue mulai rescue juga sebagai gimana ya penghapusan dosa gue lah. Sebelumnya gue udah jual monyet gitu kan. Iya, Jadi gue rescue juga gue. Bagus loh sekarang tapi udah nggak jualan monyet kan. Jadi Itu kosong tuh. malah ilmunya kepake banget sekarang. Iya. Ini berguna sekali loh buat orang-orang yang kayak nggak bisa ngontrol Iya. sifat seremnya monyet ya. Maksudnya nggak cuma beruk kan, monyet pantai juga gitu ya. Iya, monyet Kadang-kadang pantai nggak ngeri-ngeri juga. Wow. Tapi ini kagak dirantai sih luar biasa loh. Maksudnya Nggak diikat nggak apa-apa dia, nggak akan pindah dia kalau belum diperintah. Bastian sini Bastian, Coba suruh masuk dulu terus tinggal di dalam bisa gitu. bisa. Nih Sit. dia duduk di situ Kakinya terus. turun, ya kakinya turun. Udah diam, stay. Oh my god, Diam. dia Udah bener-bener tinggal dia diam. duduk udah kayak kongkong gitu. Iya. Keren banget. Coba gue mau lihat monyet yang lain nih. Di sini Ya. ada beberapa. Waduh, kalau yang ini hasil ceritanya rescue gimana semua. nih? Ini hasil rescue semua. Oke, ini rescue semua. Iya, ini dari Depok. Namanya Ini Rani. beruk betina. Oh, lagi. Beruk betina. Ini lagi birahi. Karena kan emang kita jadwalin kan. Untuk perkawinan itu kita jadwalin. Ini lagi birahi. Kalau ini karakternya gimana? Namanya siapa? Rani. Rani. Karakternya santai dia. Oh, dia Selagi nggak betina disakitin, gitu ya? selagi nggak disakitin dia nggak akan Hai nyerang. Rani. Baik sekali ini ya. Kalau yang rese yang itu tuh. Itu dia agak rese memang.
Begitu takut. Kalau Mona ini pasif, dia ini pasif. Mona ini betina. Mona ini betina, rescue juga. Dia dari Jakarta, dia dari Tangerang. Rescue ini kenapa? Emang terlantar di pinggir jalan atau? Kalau dia terlantar, jadi dia tuh sebelumnya ngerawat pemulung ya. Kayak pemulung gitu, terus dia ditaruh di kandang. Kandangnya tuh, itu kandang-kandang bekas rescue. Kasian banget itu di belakang ya. Jadi itu kata orangnya udah bayarin kandangnya aja gitu kan. Saya ngeliat udah nggak tega, ditaruh di atas tumpukan rongsokan gitu loh. Nggak tega kan, akhirnya ya udah saya bawa gitu, saya beli. Itu iseng-iseng lagi lewat kan, ngeliat monyet begitu. Ini saya bayarin aja gitu kan. Kasian banget begini kan, udah berminyak badannya, ntar saya kasih deh fotonya. Ada saya fotonya tuh, dia kurus banget, kecil kan. Nah kalau itu memang itu dia kesayangan kok. Oh, kalau itu itu kesayangan. dari kecil. Dari kecil itu mau diracun sama ownernya malah. Udah kewalahan. Mau apa? Diracun. Mau diracun? Iya. Karena udah bingung, dilepas pasti mati. Jadi pengen menyelesaikan secara instan gitu. Sebenarnya. Salah Tapi ya itu ya, jangan. iya, ya, tapi alhamdulillahnya ownernya ini ada sedikit tanggung jawab lah, ngubungin gua gitu kan, ngubungin gua minta di rescue gitu kan. Nah, akhirnya gua rescue lah dia gitu, daripada harus dihilangkan nyawanya kan kasihan ya. Benar. Jadi mereka ini nggak ada track record gigit, cuma Bastian aja. Kalau gigit ini banyak. Oh dia gigit. Dia ini udah makan korban 3 apa 2 gitu kemarin tuh diceritain sama ownernya, ada di konten gua. Wah, luar biasa ini. Tapi ini jinak ya termasuknya ini. Udah beda owner pasti beda hasilnya. Udah di treatment ya. Iya, udah di treatment, udah dikasih tahu bahwa manusia itu bukan ancaman. Ini ancaman lu yang ini nih. Gitu. Jadi kita plesetin ke monyet lain. Tapi ini masih ada gerem-geremnya dikit nih ya. Gerung ke sini. Oh, ke Nih. dia. Ger. Padahal sesama betina ya. Ya, biasanya sesama betina tuh cemburuan kok. Cemburuan. Ya, monyet kalau betina tuh cemburuan. Ini kalau Mas Hafiz lihat bedanya beruk sama monyet pantai itu karakternya apa? Kalau monpai itu cenderung ini ya, cenderung manja. Kalau beruk itu cenderung nggak peduli, tapi lebih cerdas kalau beruk. Oke. Iya. Kalau beruk cenderung kayak sendiri-sendiri gitu ya. Iya, Lebih kayak soliter cuek ya. aja. Oh, lebih cuek. Lebih cuek sama perintah kita gitu. Maksudnya sama perintah kita nggak cuek, tapi ketika kita berikan konsekuensi dari perlakuan dia lebih cepat paham. Oh, lebih bandel berarti ya. Tapi Sebenarnya dia bandel. lebih pintar. Lebih pinter gitu. Makanya yang yang pintar-pintar tuh biasanya bandel tuh ya kan. Kayak orang hutan itu kan bandelnya luar biasa. Semua primata sebenarnya bandel Iya. kalau yang dia IQ-nya bagus ya. Cuma yang pernah gue pegang cuma ekor panjang, Sama beruk beruk. sama orang hutan. Oke. Iya, karena kan gue dulu juga ke zoo juga kan. Oke. Sempet. Ini udah dilatih juga? Ini nggak dilatih sih, sebenarnya cuma dibikin jinak sama orang aja. Jadi Oh. kalau ada orang deket-deket tuh aman gitu. Nggak gigit. Semua kayak gitu saya bikin. Cuma kalau yang itu dia kalau di kandang suka nantang-nantangin gitu kan. Tapi nggak gigit memang. Teritorial aja ya. Iya, teritori kadang kan dia jantan kan. Oh, dia jantan. Dia Ini jantan. sepasang ya. Dan ini sebenarnya kandang besar kayak gini gue nggak rekomen kalau buat dipelihara. Jadi sifat liarnya itu balik. Oh iya betul. Kalau kandang terlalu gede, Iya. biasanya sifat liarnya akan balik. Balik betul. Memang kalau kayak kandang tuh bagusnya yang segini ya, tapi Segini, jadi- tempat main yang rada gede gitu. Kandang itu kan kita untuk Bobo. istirahatin dia doang. Jadi kalau kita lagi sibuk nih, kita lagi banyak kegiatan formal, itu kita tinggal di kandang. Oke. Tapi nanti setelah kegiatan kita selesai, kita gilir gantian di dalam gitu. Jadi Bisa main di luar. iya, jadi di kandang itu cuma istilahnya istirahatin kita lah. Istilahnya kalau kita lagi ada acara formal, dia kita masukin. Tapi kalau lagi nggak ada acara formal ya kayak gitu dia di sana. Itu nggak pindah dia di situ, coba lihat aja. Masa sih? Nggak akan Coba pindah. kita cek. Beneran dia gitu doang? Nggak akan pindah. Paling ngangkat kaki. Enggak juga lu nggak ngangkat kakinya. Oh, nggak ngangkat Udah kayak lagi nongkrong kayak engkong-engkong lagi. Biasanya dia nongkrong. diangkat kakinya begini sama dia. Karena kan memang duduknya primata itu kan Iya, kaki diangkat kan? Apa kakinya Jongkok. ditekuk. Itu posisi siaga. Siap posisi- untuk lompat. Iya. Iya, posisi agak siap untuk lompat Iya. kalau ada serangan predator ya atau betul. siap mencari mangsa dia begitu tuh. Iya, jadi kita lurusin kakinya ini supaya dia lebih tenang. Jadi dia lebih tenang dan nggak cepat gitu, refleks serangannya agak lama. Iya. Mas Terus- Hafiz belajar dari mana kayak ginian? Dari pengalaman sih ya. Pengalaman? Saya bener-bener memperhatikan gitu kan. Saya juga jurusan psikologi kan. Oke. Jadi saya coba terapin psikologi anak ke monyet. Psikologi anak, Iya, manusia. manusia. Karena Ke memang monyet. mirip-mirip kok. Apa tuh kemiripannya? Cara mereka berpikir kayak manusia. Jadi monyet yang galak itu biasanya karena kurang perhatian pertama. Terus juga karena stres di kandang. Itu juga bisa kelamaan di kandang tuh stres, galak dia. Jadi galak. Demo untuk pengen keluar gitu, pengen diajak main sebenarnya. Cuma orang kan nyalahinnya birahi. Betul. Nggak ada monyet galak birahi, itu birahi. Nggak galak itu birahi. Nggak galak lah, monyet kan tiap hari birahi. Ya jadi kalau galak karena birahi itu nggak ada sebenarnya. Jadi galaknya itu karena
dia bosan di kandang, dia jenuh, ada sesuatu yang dia inginkan tapi nggak tersampaikan. Itu jadi dia Kalau birahi tapi nggak tersampaikan gimana? dia bisa masturbasi. Oh iya, cuma maksudnya tetap jadi galak dong. Enggak, Bisa galak kan? enggak, Kalau nggak tersampaikan? enggak, Oh dia nggak galak? enggak ngaruh. Oke. Soalnya ini kan kalau dibilang birahi, ini juga birahi nih kok. Jadi dia ini jantannya nggak dominan, yang dominan betinanya karena lebih tua kan. Jadi si jantan ini nggak bisa ngawinin betinanya. Terus? Sebenarnya dia birahi, cuma nggak galak. Tapi kenapa dia nggak bisa ngawinin ini? Lebih tua betinanya, lebih dominan. Alpanya yang betina. Iya. Iya. Terus habis itu gimana? Cara treatmentnya biar dia tidak berubah menjadi galak? Jadi setiap salah dikoreksi. Kalau udah terlanjur galak, ya kita fight sama dia. Oh jadi dilawan balik? Lawan balik. Dia gigit, kita gigit balik. Kita juga bisa gigit. Oh kita gigit balik tuh? Iya. Waduh. Dia nyakar, kita cakar, jambak. Karena itu aturan dari mana tuh bang? Aturan dari sananya. Kan kita lihat monyet berantem, kalau saya mempelajari dari cara dia berkelahi ya. Oke. Jadi dia kalau berkelahi kan satu gigit juga. Satu nyakar. Oke. Ya kan? Kita ikutin caranya. Jadi misalkan dia nampar kita tampar balik. Gitu? Iya. Oh. Kita ikutin cara dia berkelahi kan. Oke. Itu kan udah instingnya dia. Seperti di alamnya. Nah, iya. Kita jadi seperti monyet juga gitu ya. Jadi kalau mau ngelatih monyet kita harus jadi monyet dulu. Bener juga sih. Iya bener. Mau ngelatih monyet kita harus jadi monyet. Ya, Tapi itu berlaku sama ini nggak? Misalkan monyet nih, kan dia misalkan nabok kita tabok balik, bukannya dia tabok balik lagi? makin. Nah, Di situ kita menunjukkan kealpaan kita. Kita harus lebih dominan daripada dia. Jadi kita bener-bener nggak boleh kayak gerakan mundur atau gerakan menghindar, nggak boleh. Kita harus pasang badan, namanya kita main hewan buas, ya harus siap resikonya dong. resikonya Bener bisa nggak? digigit. Iya udah pasti koreng-koreng, luka segala macam itu udah pasti. Jadi kalau teman-teman yang nggak siap resiko itu ya jangan pelihara. Udah pasti tangan robek pasti. Tangan gua banyak robek-robek, luka-luka tuh. Yang paling parah yang mana bang? Ini Bastian. Awal-awal ya, dia paling luar biasa serangannya soalnya dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lain biar kata taring juga biasanya nggak sampai luka saya. Iya. Ini si jantan ini masih ada taringnya nggak? Ada. Ini masih ada nih. Ada. Dia baru tumbuh Tapi tadi. pernah gigit nggak? Enggak, sejauh ini sih nggak ada korbannya dia. Yang ini nggak ada korban. Nggak ada korban. Monyet pantai 2 nggak ada korban ya? Nggak ada korban. Bagus ini. Dia doang nih ada Dia korban. Dia doang banyak. Dia lepas mulu soalnya ownernya kan. Gitu. Iya. Sering di free roam gitu maksudnya? Enggak, dia tuh ditaruh di bawah pohon gitu loh. Taruh di Jadi, bawah pohon? Pohonnya kering karena daunnya kan kepanasan, kehujanan kesian ya. Oh, nah, gitu. akhirnya saya rescue. Nah, itu dia katanya udah kalau lepas nih ngejar anak kecil kok. Nah, di situ kan bahaya ya. Dia ownernya ini akhirnya ngubungin saya buat diambil aja gitu. Monyet memang ini ya, kalau sama anak kecil tuh dia Iya. sensitif banget ya. Karena anak kecil itu senangannya ganggu kan. Senangannya ngeledekin. Nah, Sedangkan timbul- kalau diketak-barik cabut gitu. iya, jadi takut. tuh anggapan primata itu gimana ya? Ini orang rese banget nih, orang-orang yang kayak gini nih, yang rese. Makanya diincar sama dia. Iya, awal mulai di situ. Jadi kalau untuk si siapa namanya nih? Si Joni, kan dia dari kecil nggak pernah ketemu sama anak kecil ya. Jadi dia sama anak kecil aman-aman aja. Oh, karena nggak pernah ketemu, nggak pernah diusilin ya? Iya, nggak nggak ada pernah. memori Betul. dijailin gitu. Jadi dia galak itu pasti ada memori-memori yang faktor-faktor yang mendorong dia galak itu pasti ada. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia galak itu nggak. Pasti ada sebabnya. Biasanya yang paling sering sebabnya apa? Dipukul mungkin nggak dia jadi galak? Biasanya kalau yang betina gara-gara cemburu biasanya. Cemburu? Oh, jealous. Jealous kalau yang betina. Protektif gitu ya? Nggak, kalau misalkan dia jadi galak karena trauma pernah dipukul, mungkin nggak? Mungkin. Kalau yang mukul itu terus nggak sayang dia gitu. Jadi kalau kita setelah menyakiti dia gitu, kita harus tunjukin kasih sayang juga. Oh, jadi misalkan kita udah koreksi nih, kita harus balik disiplinnya dengan kasih sayang. Kasih sayang atau kasih reward makanan yang dia suka. Oh, reward. Bisa. Iya. Jadi dia tuh nganggap kita bukan sebagai orang yang jahat. Nah, kalau dia cuma dipukul terus ditinggal, Wah, pasti dia kan mikir, trauma. wah jahat nih orang nih. Jahat. Nih orang. Pasti pikirannya dia kayak gitu kan. Jadi dia punya dendam gitu, dan primata itu daya ingatnya tinggi loh. Sampai mati dia inget. Kalau udah trauma itu sampai mati dia inget. Iya, dia ingat sampai mati. Iya. Bahkan bahaya juga, bisa matiin orang juga sih sebenarnya kalau udah trauma ya. Bisa, dia kan incernya saraf-saraf kita Iya, kan. saraf leher mungkin, tangan. Yang kaki. fatal-fatal yang diincer. Dia tahu ya dari Tahu. maksudnya titik mana ya. Udah manusia. insting ya. Kalau dia udah insting. Insting dari alamnya begitu. Iya, udah insting sih. Luar biasa. Makanya kan saya kena di sini mulu, di sini. Kenanya bagian-bagian fatal. Nih Mas Hafiz, banyak banget kan primatanya, monyet nih. Ini kasih makannya berapa banyak sehari? Bruk segede gitu kan makannya banyak banget. Banyak. Ini dia kalau si Bastian sendiri sekali makan setengah liter, makannya sehari 3 kali. Setengah liter nasi.
Wow. Berasnya setengah liter. Berasnya setengah liter dimasak kan. Iya. Itu buat dia sendiri. Luar biasa, Jadi, banyak banget. Kalau kita makan nasi padang satu itu nggak habis, dia 2 kurang. 2 kurang. Iya, kan kita kan kalau lagi dibawa keluar nih, mampir ke nasi padang gitu kan. Makannya yang simpel-simpel gitu, yang nggak ribet. Terus kalau ini 3 lebih dikit lah ya kalau mereka. Lebih dikit, dia makannya lebih gimana ya? Perutnya kecil kali ya. Perutnya lebih kecil jadi muatnya lebih dikit, guys. Tapi sedikit-dikitnya primata makannya sama kayak orang loh dia. Sepiringnya Tetap habis banyak dia. juga ya? Banyak, tetap primata Banyak. itu terkenal rakus guys. Komitmen tinggi itu ya. Iya. Karena biaya pakannya Jauh lebih mahal pasti. Apalagi kalau udah sakit. Wah, ke dokter hewan paling nggak keluar gope kan. Betul. Iya, Sakit penyakit apa paling sering, Bang? diare. Biasanya Diare? dia pencernaan. Yang paling sering itu pencernaan. Kalau fisik kayak misalkan robek, itu didiemin aja sembuh sendiri. Yang penting jangan kotor. Iya. Kayak misalkan berantem nih ya kan. Berantem tuh salah satu kalah, robek-robek tuh badannya. Nah, itu kita bawa ke dalam, jangan ditaruh di kandang. Karena kalau ditaruh di kandang, itu kan ada kotorannya, segala macam, ya. infeksi. Bakteri takutnya. Nah, itu jadi fatal tuh kalau udah infeksi betul, begitu. betul. Tuh buat teman-teman yang rescuer juga ya, Iya. bisa dicerna tuh ilmu-ilmunya. Iya. Biasanya Bastian ini kan sering aku lihat pakai baju tuh. Kenapa tuh? Pakai baju itu untuk gimana ya, biar menciptakan rasa aman aja buat orang asing gitu kan. Kalau Jadi friendly, kelihatan lebih friendly. iya, kalau misalkan telanjang kayak gitu orang takut kok. Maksud sih? Iya, orang takut. Pasti pada menghindar semua. Kayak saya lagi bawa motor aja nih, orang minggir semua. Nah, itu malah jadi bikin si monyet ini merasa kayak gimana ya, dia tuh perasaannya sama kayak manusia kok. Jadi kalau misalkan orang pada menghindar tuh dia kayak merasa dikucilkan. Merasa sedih juga Iya, dia. sedih. Nah, itu biasanya tuh moodnya jadi nggak jelas. Setelah itu pas pulang nih udah sampai rumah, itu kayak ngambek-ngambek, kayak kejang-kejang gitu kan. Masa? Iya, kayak kejang-kejangnya tuh kayak gitu loh, kayak gemes gitu. Cuma dia nggak berani Menyalurkan emosinya. Iya, nggak bisa Oh, gitu. Din sih dia baperan ya, padahal udah tua nih. Coba kita lihat, ambilin dong satu, ada bajunya nggak? Satu. Ada. Tapi jangan ditiru ya guys. Ini khusus dia doang nih karena agak unik nih ya spesies yang satu ini. Ini pakai baju anak kecil ini pastinya. Ya? Iya, anak kecil umur 5 tahun. Dia kalau belum disuruh pindah nggak akan pindah. Kalau kita panggil baru dia pindah. Ini one man nggak sama Mas Hafiz? Kalau nggak ada saya baru dia galak. Dia menjaga diri sebenarnya sih ya. Lebih kayak defensif. Iya, Nah tapi maksudnya kalau disuruh sama gue nih ke depan mau? Mau, jongkok aja kok, jongkok. Jadi kita berusaha menghargai dia juga. Sini, Bastian. Tepok-tepok Sini. lantai. Sini. Oh iya mau ya? Mau. Tapi dia Good menghargai boy. saya, jadi saya dulu. Karena ada saya, kalau nggak ada saya, marah dia. Iya. Siapa lu suruh-suruh gua gitu? Bener. Sini. Jadi ya semacam one man gitu ya ini ya. Cuman Sebenarnya kalau dibilang one man sih enggak sih ya. Kalau one man kan berarti harusnya galak juga kan? Walaupun ada saya. kalau one man sama gue pasti galak. Iya. Nah makanya ini nggak one man amat sebenarnya. Iya. Jadi dia tuh galak pas nggak ada gua. Galaknya itu sebenarnya jaga diri sih kok. Iya. Kalau gua bilang lebih ke defensif ya. iya, kalau ada gua kan dia percaya nih, gua ngelindungin dia. Lah kalau nggak ada gua, ya dia mau nggak mau jaga diri sendiri kan. Jadi ini pakai celana dulu nih. Pakai celana dulu. Wow, luar biasa. Anteng banget ya. Anteng banget. Tentang dia udah terlatih kan. Sit down. Bastian, sit down. Jadi kalau kita perintah pelan nggak didengerin, kita harus sedikit bentak. Harus tegas lah ya. Harus tegas. Sama primata itu harus tegas. Kita nggak boleh menye-menye. Kita lembek sedikit aja, itu bisa kesempatan buat dia menjadi alfa. Jadi kayak kita misalkan lagi sakit gitu kan, itu kalau bisa megangnya berdua. Jangan sendiri ya. Iya, karena dia ngebaca kalau kita lagi sakit. Wow. Kita lagi sakit nih, lagi lemah gitu. Energinya lebih perlahan daripada dia tahu ya. Dia tahu, dia ada, wah ini kesempatan gua nih buat jadi alfa. Nah itu kejang-kejang itu tuh. Iya, tadi dia nggak ya. bilang kejang-kejang, dia nggak mau. Emosi. Ini kalau begini orang lebih nggak takut ya sama dia ya kalau pakai Iya, baju kalau pakai gini baju ya? kan lebih lucu dia. Lebih kelihatan apa ya, jinaknya gitu. Anak SD ya. Kayak anak kecil, tapi campur engkong-engkong ya kalau kita lihat. Anak kecil mukanya mix tua ya. engkong-engkong. Oh giginya tuh masih ada sebenarnya, tapi bagian geraham belakang. Iya, karena kan taring depannya aja yang nggak ada ya. Jadi tuh dia kan pukulan kan dari depan. Beng, gitu kan. Iya. Pukulannya begini. Jadi kalau ada orang angkat tangannya dia langsung waspada. Makanya dia sering mangap itu karena dia sebenarnya punya rasa trauma ya, sering dipukul. Kayak misalkan gua ngangkat tangan gini. Tuh, dia langsung respon. Bastian. Tuh. Oh iya. Dia punya trauma dia. Salah dikit dipukul gitu kan. Jadi dia trauma. Jadi kenapa gua lebih memberikan perhatian ke dia karena dia yang punya trauma paling besar. Di sini yang punya trauma paling gede dia. Iya, lihat di kepala pakai pecah-pecah begini. Kurang keras apa dia? Betul. Didikannya, ya kan? Keras banget sih pasti dulunya Iya. ya.
Kalau yang ini nih gue lihat kayaknya dia karena berantem nih, robek. Oh, Kupingnya robek. itu. Enggak, sebelum Dulu makanya kupingnya ini. Memang sebelum ini juga udah begini, gue dapetnya udah begini. Iya. Pas gue cek ke dokter, kata dokter selagi nggak mengganggu nggak usah dioperasi. Cuma ya jadi koreng mulu kok. Betul. Iya. Yang koreng dari sini tuh cuma ini doang nih. Ini dia berantem sama si Yanto nih, bekas robek. Itu seminggu sembuh loh. Mana ya? Seminggu aja. Robek gede banget nih. Ntar gue cari dulu. Wow, kasihan juga ya. Nih. Dia Ini bekas robek, seminggu sembuh. tapi beruk daya tahan Panjang. tubuhnya sih jauh lebih Iya. ini sebenarnya. Ini tuh. Lebih kuat daripada monyet-monyet pantai. Nih, slip. Ih, lucu banget bisa begitu. Nih tuh. Ini bekas robek dia. Oh ini. Ini bekas digigit Ada sama bekas Yanto robekan. berantem. Ya kan? Wow, keren banget. Nih, tapi kalau Mas Hafiz nggak ada dia gimana? Kalau Kelakuannya saya sama nggak- anggota keluarga di sini Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting jangan ada yang coba-coba interaksi sama dia kalau nggak ada saya. cuekin aja gitu. Cuekin aja, diemin aja. Kalau didiemin dia nggak bakal nyerang duluan. Jadi dia tuh sebenarnya galak itu untuk menjaga diri aja sih sebenarnya. Oke. Nggak galak pure galak karena dia pengen galak, enggak. Karena dia kan traumanya udah gue hilangin. Udah sedikit demi sedikit lah. Ini kan jam terbang masih pendek ya, belum ada setahun. Iya belum ada setahun ya. Ya, Tapi traumanya ini masih mah ada. bisa lebih banyak lagi ya jinaknya dan Iya. skillnya. Skillnya bisa nambah, ke depannya nanti bisa nambah. Dia kalau misalkan suruh nangkep kelapa lagi masih bisa dong ya? Masih bisa, cuma gue udah jarang sih nyuruh dia petik kelapa. Jangan lah ya, lebih bagus di Iya. sini lah dirawat dengan baik ya kan? Makanya. Wow, ini sih kalau dilepasin ke hutan malah bisa Mati. nih modelan begini nih. Mati dia pertama udah gak punya pertahanan. Udah punya gitu, gigi. dia ini punya karakter itu kalau orang tuh belagu, sombong. Jadi dia nggak sadar kemampuan. Yang lebih gede, yang lebih tinggi daripada dia diserang. Banyak. Diserang sama Oh dia. iya. Taringnya ori. Taringnya ori masih. Taringnya diserang sama dia. Ini udah nggak ada taring ya. Ya jadi dia kalah sebenarnya. Sebenarnya secara fisik dia kalah, tapi secara mental dia nggak. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Walaupun lebih gede kayak lebih apa, nggak ada. Mentalnya bagus. Mentalnya luar biasa. Keren banget. Iya. Tapi manjanya juga luar biasa. Manja banget ya ini. Iya nih tuh. Ini mau tiduran di sini nih lucu banget loh. Wow. Sini. Kalau dia mangap cuekin aja, nggak bakal gigit kok. Sini. Gertakan doang itu mah. Sini. Sok kenal lo. Sok kenal. Peluk ya peluk. Dia mau peluk Iya, itu. peluk sini. Jangan ditolak. Sini. Bastian. Nggak boleh gitu. Dia kalau nyamperin itu mau meluk. Tapi karena tadi kakonya agak sedikit mundur, Iya. nah dia jadinya, oh dia nolak. Iya. Belum kelihatan ininya apa? Belum kenal. Coba sini Bastian. Nah sana. Bastian. Peluk. Hei, Bastian. Muka, nggak gigit muka ya. Cium-cium nih. Astaga meluknya gini amat nih. Sini. Brutal meluknya. Udah. Ya, Mari sini dong. dia Mari memang sini. dia karakternya Mari sini. suka main mulut ya masih ya kayak. Bercanda sih. Iya gigit kayak bercanda. anjing gitu. Tapi bagus sih. Bagus banget ini. Dia suka sama Koko berarti. Enggak lah. Enggak, kalau ngajak bercanda itu suka. Oh gitu. Kalau nggak suka dia ini apa malah bad mood. Bad mood malah gigit mungkin ya. Tapi dia nggak gigit Kalau sih. gigit enggak sih. Coba dia lagi, shake hand. lebih cuek. Second. Second Bastian. Good boy. Good boy. Good boy. High five. High five. Good boy. Udah, nggak usah mangap-mangap Kayak gitu lah. panco nih. Sebenarnya dia khawatir kalau ada orang angkat tangan gini sebenarnya. Masa takut Takut dikira dipukul. dipukul ya. Wow, luar biasa ini. Terakhir nih sebelum kita closing. Ini kira-kira tipsnya apa buat para rescuer yang lain kalau lagi mau jinakin atau misalkan mau nge-rescue juga. Safety sih. Safety gimana contohnya? Jadi jangan sendiri. Kayak misalkan di kandang nih gini, gue kasih tau caranya aja ya. Kalau buat ngeluarin monyet dari yang dari orang awam pun bisa gitu ngelakuin. Jadi ini kan kandang nih. Di kandang itu kan pasti kalau monyet galak itu tangannya keluar kan, nyerang kan. Betul. Kita tangkap tangannya, cepet-cepetan. Kita harus dapat tangannya kan. Setelah dapat tangan satu, pasti tangan satu keluar lagi tuh. Kita pegang dua-duanya. Nah, gantian lah orang yang sekiranya kuat suruh megang tuh. Orang yang kuat megang, ini resiko tinggi tapi memang. Iya. Orang yang kuat pegang, kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita kalungin dulu nih, pasangin kalung. Udah setelah pasang kalung, kita tekan kepalanya. Kita tekan ke kandang, kita tarik tangannya keluar gini. Set, cantolin tangan ke kalung kan, satu lagi baru kita ambil. Gitu. Nah, Ini dong. untuk monyet galak ya? Iya, mental. Tapi kalau bisa jangan segede gini, kandang nggak akan kuat. Nggak akan kuat, ini Nggak akan terlalu kuat kalau dia nih. Iya, nggak kuat. Itu kandang udah berapa kali jebol. Iya, Ini kan besi pada jebol, pada patah bawahnya. Iya. Gara-gara buat ngiket dia. Dia tuh kalau lagi gimana ya, lagi
Kalau misalkan saya berangkat kuliah gitu kan, dia nggak diajak, dia masa nggak diajak, ngamuk dia. Oh gitu. Gubrak gitu kan, karena Astaga. ada keinginan yang tidak tersampaikan gitu kan. Iya. Ngamuknya Makanya gitu sih. jadi ngamuk. Nah, intinya kalau monyet pengen sesuatu, jangan nggak dikasih gitu ya. Iya, kalau bisa kasih. Kalau misalkan nggak bisa, kitanya harus lebih alpha, lebih tegas Iya, daripada dia. harus jadi alpha sih. Dikasih apa boundaries ya, limitation. Wow, cantik banget kamu, ya. Bastian. Ini kira-kira terakhir nih, makan-makan bisa hilang nggak? Bisa, tapi prosesnya kayak panjang. Waktu itu dia sempet gue hilangin tuh, udah bisa hilang. Cuma kayaknya dia memang karena traumanya tinggi banget ya. Jadi ada orang begini terus kita ada ngetawain dia itu langsung kayak sakit hati gitu Iya, kan. Langsung memang. jadi kayak nganggep itu sebagai ancaman lagi. Itu gitu. penting banget tuh, monyet tuh nggak boleh diketawain tau. Iya, nggak bisa diketawain. Nggak bisa diketawain, kalau Dia tahu, diketawain baper. Dia tahu kalau diketawain itu kayak direndahkan gitu loh. Betul, Dia betul. ngerasa direndahin. Baper dia kalau diketawain. Tuh. Gerung-gerung di sana dia mau ikutan. Nah, dia mau ikutan ya. Jadi kalau perang nih. kalau nggak gua larang, lanjut dia ke sana. Luar biasa, keren banget. Gue baru pertama kali ketemu beruk kayak gini. Ini luar biasa loh, makasih banyak Iya. Mas Hafiz. Ini tips dan triknya. Keren banget, bisa gitu ya. Nah, coba peluk lagi terakhir. Sana peluk. Bastian. Peluk. Bukan salaman, peluk sana peluk. Ya, gitu. Nggak boleh gigit-gigit. No, Bastian, nggak boleh Kita gigit-gigit. salaman aja. Dia mau bercanda gemes. Nggak boleh gitu, nggak boleh Ya, gitu. orang baru gua soalnya ya, harus kenalan dulu beberapa kali. Ya, Bastian ya. Nggak boleh gitu tuh. Udah gemes kan? Iya, gemes tuh. Dicubit-cubit. Gemes. Tuh. Pengen kenalan deh Tos dulu. sebenarnya. Bastian. High five. High five. High five. Dadah Bastian. Tuh, gimana kalian? Gue belum pernah Gemes ketemu banget tuh, dia beruk gemes kayak banget gini. tuh. Keren banget sih ya, luar biasa. Jadi salut buat Mas Hafiz, ilmunya kita bertambah banyak juga. Semoga teman-teman juga dapat ilmu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye bye. Nah, primata bukan peliharaan kan? Walaupun mereka terlihat lucu dan mengemaskan, tapi mereka ini lebih baik hidup di alamnya. Tapi kalau memang ada 1-2 individu korban eksepsional seperti si Bastian ini, kita harus tolong dengan baik dan benar. Jangan sampai tambah dieksploitasi dan tambah bikin mereka sengsara. Yang di hutan biarkanlah di hutan, yang udah terlanjur begini harus tetap kita selamatkan. Salut buat Bang Hafiz karena bisa mendidik seekor beruk yang namanya Bastian ini menjadi sosok yang nggak ditakuti lagi sama masyarakat. Sehingga semoga kedepannya lebih banyak orang-orang yang cinta sama primata. Mencintai nggak harus memiliki. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.